Halo guys, welcome back to channel Spicy Years bersama aku Nixia. Dan di video kali ini Nixia bakal review sebuah monitor, yaitu monitor dari BenQ yang udah ada di belakang Nixia ini. Ini adalah BenQ Mobius EX2710. Nah, ini adalah monitor BenQ dengan seri gaming, dimana sepertinya dia lebih ditujukan untuk para gamer casual atau gamer enthusiast. Dan mungkin nggak terlalu difokuskan untuk digunakan para gamer atlet e-sport. Karena untuk atlet e-sport ataupun kompetitif gamer sendiri, BenQ udah punya lininya sendiri nih, yaitu di BenQ Zoe. Nah, monitor berukuran 27 inch ini juga dia udah punya resolusi Full HD 1920x1080 dan punya refresh rate 144 Hz. Response time-nya juga dia udah 1 millisecond. Jadi cocok banget untuk dipakai para gamer. Oh ya, karena dia ini adalah monitor gaming, pastinya juga punya fitur-fitur yang berguna buat para gamer. Ada apa aja fiturnya nanti kita bakal bahas, tapi sekarang kita review dulu dari bagian desainnya. Untuk desain monitornya, secara overall kita bisa lihat dia udah punya desain yang minimalis, unik, dan udah terlihat modern. Walaupun misalnya kita lihat dari samping, monitor ini memang terasa lebih tebal, tapi ini adalah standar di monitor-monitor gaming yang punya ketebalan seperti ini. Dan di monitor BenQ juga memang udah biasa tebalnya seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian bezelnya, dia juga udah punya desain thin bezel frame. Dan di bagian bezel bawahnya ini memang lebih tebal desainnya, dimana di sini ada logo BenQ-nya. Kemudian juga di sini ada tombol lagi untuk mengatur HDRI, dan juga ada tambahan chin di sini yang fungsinya akan dijelaskan lagi nanti. Kemudian di bagian stand dan kakinya juga dia udah terlihat modern dan juga kokoh. Tapi kokohnya ini juga bukan yang hanya terlihat kokoh, karena dia juga punya bahan yang oke, dimana dia udah pakai bahan material besi di dalam standnya sendiri, kemudian dilapisi lagi dengan bahan plastiknya. Dan dia juga udah dilengkapi dengan cable management, dimana di sini ada lubang untuk kabel-kabelnya biar terlihat rapi. Lalu di bagian kakinya, ini adalah bentuk kaki yang unik dan futuristik kelihatannya, karena dia bentuknya segitiga yang menyatu gitu. Dia punya warna yang futuristik, yaitu warna desainnya silver dan juga orange. Nah, meskipun buat beberapa orang mungkin nggak suka dengan pilihan warna orange ini, tapi menurut Nixia, desain kakinya ini lumayan bisa bikin vibe setup kita makin seru dan makin semangat. Kemudian desain kakinya ini sendiri sih bisa bikin monitornya lebih stabil karena desainnya yang menyatu dan segitiga seperti ini. Tapi ada minusnya nih, dengan desain kaki segitiga yang menyatu ini jadi bikin agak memakan space nih di meja kita. Nah, untuk di bagian belakang monitornya sendiri, dia punya desain yang simple juga, di mana dia ada aksen kayak bentuk huruf X sebesar monitornya. Kemudian juga ada logo Mobius di bagian atas tengahnya. Bagian Mobiusnya itu emboss. Kemudian ada tombol joystick juga, joystick OSD di bagian sebelah kanan bawah monitor. Lalu untuk konektivitasnya, monitor ini udah dilengkapi dengan 2 buah HDMI 2.0 dan juga 1 buah DisplayPort 1.2. Dan juga dilengkapi dengan audio jack. Monitor ini juga tentunya udah support VESA mount. Untuk kelengkapannya, selain kita akan mendapatkan 1 buah kabel power, kita cuma mendapatkan 1 buah kabel HDMI. Agak sayang sih karena BenQ nggak menambahkan kabel DisplayPort di kelengkapannya. Tapi kayaknya nggak terlalu masalah juga. Stand monitor ini sebenarnya udah cukup ergonomis, tapi untuk angka pasti detailnya, Nixia kurang tahu karena nggak ditemukan juga nih di websitenya BenQ. Hanya saja monitor ini tuh nggak bisa diatur ke posisi portrait. Masuk ke fitur, di monitor BenQ Mobius ini punya fitur yang namanya HDRI. Nah, fitur HDRI ini adalah fitur yang dibuat BenQ untuk menghasilkan konten HDR dengan pengaturan fine tuning untuk menghasilkan visual yang terbaik. Nah, teman-teman juga pasti tahu kan kalau sekarang ini juga banyak konten-konten HDR dan juga monitor yang udah support fitur HDR. Jadi, di monitor BenQ Mobius ini, kalau kita setting dengan HDRI yang sesuai,
Baik itu untuk yang gaming ataupun entertainment, fungsinya pasti akan menghasilkan efek SDR yang lebih berkualitas nih guys. Untuk setting SDRI-nya sendiri, ini udah disediakan tombol dedicated-nya nih guys di bagian depan monitornya tadi. Nah, yang pertama kita bisa setting yaitu untuk game SDRI, di mana dia akan bisa menampilkan detail di area warna yang gelap. Kemudian juga ada Cinematic SDRI yang akan memaksimalkan saturasi warna, dan juga ada SDR yang biasa. Atau kalau kita mau mematikan fitur SDR-nya juga bisa nih guys. Nah, dengan SDRI yang sesuai di monitor BenQ, baik untuk gaming ataupun entertainment, fungsinya akan menghasilkan efek SDR yang lebih berkualitas nih guys. Kemudian di bagian chinnya ini, di sini terdapat sensor cahaya yang berfungsi untuk mengukur cahaya yang ada di ruangan kita dan akan menyesuaikan di tampilan di layarnya. Dan mode ini atau fitur ini baru akan aktif kalau kita menggunakan mode SDRI-nya. Dan BenQ Mobius ini juga punya fitur yang namanya Eye Care, di mana terdapat blue light filter sampai 20 tingkat. Kemudian juga ada color weakness yang akan membantu pengguna yang memiliki buta warna parsial. Untuk pengalaman gaming terbaik, monitor ini juga udah pakai panel IPS, 99% sRGB, kemudian udah support AMD FreeSync Premium, 1 millisecond MPRT atau Moving Picture Response Time, dan monitor ini juga udah punya brightness sampai 400 nits. Cukup terang untuk nikmatin konten-konten HDR. Oh ya, spesialnya lagi dari monitor ini, dia udah dilengkapi dengan built-in speaker dari Trevolo. Dan speakernya ini adalah 2x2,5 watt. Dan kita juga bisa atur untuk preset soundnya supaya kita bisa sesuaikan dengan audio yang lagi kita dengerin. Jadi di presetnya ini bisa kita akses dari menu, yaitu ada preset game, cinema, dan juga pop atau live. Untuk kualitasnya, speaker ini punya hasil yang bagus banget dan unexpected untuk kelas audio dari monitor. Bahkan saat disetting ke volume tertinggi pun, hasilnya audionya tuh nggak pecah atau terdistorsi. Dan menurut Nixia, speaker yang ada di monitor ini tuh nggak kayak speaker yang ada di monitor-monitor lainnya. Dimana kalau di monitor lain tuh biasanya speakernya kayak nggak niat gitu kasihnya, jadi yang penting asal bunyi aja. Tapi di monitor ini tuh hasil speakernya udah bagus, layaknya speaker dedicated. Harusnya sih brand-brand monitor lain belajar ya dari BenQ untuk masalah speaker ini. Untuk pengaturan OSD, monitor ini menggunakan tombol joystick yang ada di bagian belakang kanannya. Oh ya, di bagian atas dan bawahnya juga ada tombol lagi, yaitu untuk tombol source input dan juga tombol power. Jadi tombol di monitor ini nggak terlalu banyak yang bisa bikin ribet, dan juga nggak terlalu sedikit yang nantinya malah jadi merepotkan waktu dipakai. Semua tombolnya punya fungsi yang pas dan jelas. Oke, masuk ke kesimpulan. Menurut Nixia, monitor ini udah bisa mencukupi kebutuhan gaming kita, baik main gamenya di PC ataupun konsol. Terlebih, monitor ini juga udah dilengkapi dengan built-in speaker yang udah proper juga. Kemudian, monitor ini juga punya brightness sampai 400 nits yang juga jadi nilai plus, dimana kita bisa nikmatin konten HDR dengan cukup puas. Untuk kekurangannya, mungkin ada dari aksen warna orange yang ada di kakinya ini, yang mungkin nggak akan cocok dengan kalian yang ingin setup PC-nya tetap minimalis, tetap estetik dengan warna monokrom. Atau nggak cocok juga buat kalian yang memang nggak suka dengan warna orange. Kemudian untuk harganya di sini masih terbilang tinggi ya untuk monitor di kelasnya, di mana harganya itu adalah di angka 5,9 juta rupiah. Tapi harusnya sebanding sih dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh monitor BenQ Mobius ini. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik dengan monitor BenQ Mobius AX2701 ini, kalian bisa cek link e-commerce-nya yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, sepertinya sekian video review monitor BenQ Mobius AX2701 ini bersama Nixia. Thank you guys for watching. Bye-bye.